Selamat datang di Noise Space Talks, sebuah tayangan inspiratif yang dihadirkan oleh Noise, platform audio streaming lokal terbesar di Indonesia. Noise Space adalah tempat ngumpulnya kreator untuk menghasilkan konten keren buat para noise semua. Dari sini, misi kita adalah industri konten digital Indonesia akan semakin berkembang. Noise Space juga sering dikunjungi tokoh inspiratif dan influencer terkemuka. Dan melalui podcast ini, kita ingin mengajak mereka untuk sharing tentang topik yang menarik dan insightful yang mungkin kalian belum pernah dengar. Yuk, langsung kita dengerin aja. Rame dong. Yoi, laris Mas episode pertama. Iya, episode pertama. Aduh. Wah, Mas Tama, how are you doing? Very good, very good. Thank you banget Mas udah menyempatkan diri datang ke Noise Space. I know. Seneng di sini. Senang ya Mas ya? Luar biasa tadi keliling kantor. Yes, ya kan? yes. Kantornya keren, anak-anaknya muda-muda, inget zaman dulu. Zaman dulu. Ini Mas Tama nih tamu pertama loh yang kita ajak untuk ngobrol di Noise Space Talks ini. Dan kita seperti yang tadi kita sempat bilang kalau kita pengen banget mengundang banyak figure yang inspiratif untuk juga bisa sharing tentang hal-hal yang mungkin relevan buat mereka untuk kita bisa bahas gitu kan. Mas Tama, ini kan pertama kali juga Mas Tama datang ke Noise Space. Ini kita juga baru buka mungkin beberapa minggu yang lalu. Tapi Mas Tama sebenarnya udah tahu kan Noise Space itu apa sih yang dulu kita pernah bahas yang ingin kita wujudkan. Nah, what do you think Mas after you see the place saat ini? Iya, terima kasih Dok udah Yes. ngundang saya, Niken, dan semua teman-teman. Sebuah kebanggaan bisa jadi tamu pertama. Dan tadi saya keliling kantor ya kan, waduh ini seru banget ya gitu ya, sesuatu yang beda gitu ya, dan sesuatu yang bukan hanya kantor tapi juga menjadi sebuah sebuah space gitu ya. Yeah. Buat teman-teman yang kerja maupun yang menjadi bintang tamu atau apapun juga ngerasa bahwa ini satu tempat yang berbeda lah gitu ya. Satu tempat yang berbeda, ada approach yang berbeda, dan jadi energizing gitu lah ya rasanya ya. Suasananya ya. Saya harap ke depan juga tetap bisa dijaga tuh ambience-nya, atmosfernya seperti itu terus, karena penting suasana bekerja itu. Dan apalagi di era sekarang kan, karena dulu juga saya pernah buat sebuah kantor gitu yang mencoba untuk break the rules gitu ya, dan alhamdulillah inovasi-inovasi atau kreativitasnya juga jadi lebih baik gitu, karena kita bangun gitu ya, orang tuh ya kayak kalian ini semua nih ya, yang manyun-manyun ini di negeri ini. Kan kalau dipikir-pikir kan you spend more times here daripada dimanapun juga, ya kan? Bayangin kalau misalnya Rado udah nikah gitu ya kan? Udah Mas. bukan misalnya ya. Jadi beneran nih. Jadi kalau Rado bangun sama istri berapa jam sih itu? Pagi ya kan, malam juga berapa? Abis itu tidur gitu kan gitu. Paling weekend yang lebih ada waktu. Sementara you spend more times in the office. Yeah. Kalau office-nya tidak create kenyamanan kita bekerja, ya mau bagaimana? Nah ini kadang-kadang banyak nggak dipikirin. Orang bikin suasana kantor kaku gitu ya, terlalu office banget gitu. Bukan, lebih baik kan kalau kita ngerasa gimana caranya, dan ini you deliver it gitu ya. Dari rumah, lu ngerasa ke rumah. Ya, betul. Nah itu hal yang penting buat teman-teman di Noise, manajemennya, Niken yang lebih sering ada di sini tiap hari gitu ya mungkin. Untuk menjaga bagaimana caranya supaya orang datang ke kantor bukan kayak kerasa ke kantor, tapi balik lagi ke another home, gitu ya kan? Dengan lingkungan teman yang beda. Iya, gitu ya. jadi itu juga hal yang penting, dan I think ini Noise Space ini seperti itu gitu ya. Dan sebenarnya itu dari dulu emang mimpi saya ya, setiap waktu menjadi CEO di sini, gimana caranya membuat kantor itu seperti itu. Yeah. Thank you Mas. Again, very happy to have you here. Mudah-mudahan Mas Thank you Tama for juga, having me, man. Of course. Mudah-mudahan ini nggak pertama dan terakhir, dan Mas Tama lebih sering juga ke sini. Oh iyalah. Apalagi Mas Tama juga punya podcast sama kita kan. Oh iya. Masa pertama dan terakhir. Iya, betul. Nah, Mas Tama, ini kan Noise tentunya adalah sebuah company yang sangat fokus kepada industri kreatif, gitu kan. Dan Mas Tama sendiri juga adalah seorang maestro yang tentunya kita semua masyarakat Indonesia udah
tahu lah the creative maestro of Indonesia gitu kan. Dan tentunya kita semua. Kok gue agak lebay dengar kreatif maestro Indonesia gitu. Iya dong, bener dong. Maksudnya siapa sih yang nggak kenal Mas Tama dengan apa yang Mas Tama pernah buat gitu kan. Dan kita semua tentunya juga look up to Mas Tama, belajar dari Mas Tama. Nah, kalau kita mungkin bisa lihat ke Mas Tama atau mungkin Mas Tama look back nih mungkin ke 20 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu yang Mas Tama mulai karir, apa sih journey yang Mas Tama sudah lewati yang membuat Mas Tama seperti Mas Tama yang kita tahu sekarang, di mana emang hasil karyanya itu sangat dikenal gitu. Ya, jadi begini, banyak yang menggandengkan saya dengan kata kreatif gitu ya. Kalau saya pikir-pikir, pendidikan saya nggak ada kaitannya sama kreatif, apa segala macam nggak ada gitu ya. Tapi semua go with the flow ya. Tetapi memang kreativitas itu timbul yang saya rasakan ya. Pada saat kita punya keterbatasan biasanya. Kita nggak bisa begini atau kita berusaha begini, tapi akhirnya kita mesti berpikir dengan cara yang lain. Nah, kreativitas itu menurut saya adalah sesuatu yang sifatnya nggak mainstream di awal. Ya, membuat sesuatu yang orang lain mikirnya ke kiri, kita mikirnya ke kanan. Akhirnya orang nggak kita kreatif tuh. Ya, bukan karena saya berada di bidang media. Media ya harus bikin dulu ya. Waktu saya masih di media kan memang bikin acara. Tapi belum tentu acara itu kreatif gitu ya. Yang ada misalnya satu orang bikin sinetron sukses, semua bikin sinetron, itu kreatif nggak? Menurut saya enggak. Gitu ya. Pada saat semua orang bikin acara dangdut, lu bikin acara dangdut, mereka menyebut mereka tim kreatif, tapi mereka nggak kreatif. Karena mereka melakukan hal yang orang lain lakukan. Nah, pada saat kita berusaha berbeda dalam melakukan sesuatu, nggak harus di bidang media ya, di bidang apapun juga. Menurut saya itu adalah kreativitas. Tetapi memang kreativitas itu butuh nyali, kombinasi. Nggak bisa kita, kadang-kadang orang takut gitu ya, karena wah ini udah sukses, gue takut gagal, gue cari aman, kebanyakan begitu. Tapi mereka menyebut mereka kreatif, enggak kalau menurut saya. Kalau lu ngikutin apa yang orang lain buat, itu mereka namanya followers. Kalau di Instagram itu ada followers ya. Nah itu mereka followers. Yang rame di belakang itu tuh, ya misalnya kalau di sosial media kan ada followers ya. Ngikutin aja trennya apa gitu. Itu mereka bagian daripada kelompok itu sebetulnya. Pada saat kita berusaha membuat sesuatu yang beda dari yang lain, ya kan, membuat satu terobosan atau inovasi, itu yang disebut kreatif. Menurut saya kayak Steve Jobs itu kreatif, gitu ya kan, karena dia membuat pemikiran approach yang berbeda daripada yang lain pada masanya. Gitu. Jadi memang saya melihatnya seperti itu, Dok, gitu ya. Jadi ini yang bolak-balik saya sering ngomong sama Rado, sama Niken, dan teman-teman yang berapa kali ketemu saya di Noise, bahwa apa yang membuat lu beda? Pertanyaan saya selalu itu. Dengan yang udah ada, kalau lu masih melakukan hal yang sama dengan apapun yang ada di kompetisi ini atau dalam bidang ini, ya lu belum kreatif namanya. Lu hanya another followers. Nah ini juga menurut saya adalah hal yang penting gitu loh. Jadi kan manusia ini saya membagi tiga. Dari sisi dalam sisi kehidupannya lah begitu ya. Orang yang menonton perubahan, orang yang ikut melakukan perubahan, dan orang yang memimpin perubahan. Nah, lu mau jadi yang mana nih? Kita semua nih mau jadi mana dalam hidup? Menonton perubahan? Bisa. Atau lu menjadi bagian aja dari perubahan? Bisa. Atau lu melit sebuah perubahan? Nah, so kan teman-teman ini nanya lah, gue kan cuman ini, gue cuman itu, atau gue cuman produser, atau gue cuman videographer. Nggak bisa begitu mikirnya. Cara berpikir itu harus sudah ada. Emangnya gue langsung jadi CEO? Kan enggak. Gue karir gue benar-benar dari bawah, Dok. Benar-benar my career berangkat dari I'm nobody, Dok. I'm nobody. Gue nggak punya fasilitas apa-apa saat mulai karir gue. Di situ kan memaksakan gue untuk berpikir gimana gue bisa jadi sesuatu dalam hidup ini. Gitu, supaya orang lihat gua, supaya orang notice apa yang gua buat. Gua kan kayak lu, mulai karir gua jadi kameramen nih. Siapa nama lu? Anggi.
Ntar jadi calon CEO itu. Siapa namanya lu? Anggi. Gua ngerti apa yang kalian pasang semua ini, gua paham. Everything. Masuk OKR nih. Nah, artinya jangan berkecil hati untuk melakukan sebuah inovasi, perubahan dan kreativitas wherever you are. Pada saat itu. Nah, cuman memang pada perjalanan karirnya gue mikir kan, kalau gue kreatif, gue pada saat itu lihat ini cerita aja. Wah, kalau CEO media itu rata-rata orang finance, ya kan? Nggak ada zaman gue, mana ada CEO? Ngomongin dulu ya Mas. Zaman era gitu. sekarang juga kayak gitu Mas. Ya. Mana ada CEO media orang kreatif? Nggak ada, ya kan gitu. Nah, akhirnya gue juga sebagai orang kreatif pada saat itu, apa yang gue lakukan? Gue belajar finance for non-finance misalnya gitu. Gue belajar ya apa sih finance, apa sih manajemen gitu dan lain sebagainya untuk memperkaya ilmu gue pada saat itu, ya kan? Ya alhamdulillah gitu dengan itu kan otak kiri otak kanan ya. Yang satu tambah satu sama dengan 2, yang satu tambah satu sama dengan 9. Kreatif kan 1 tambah 1 sama dengan 9. Kalau finance 1 tambah 1, 2,5 aja udah salah, ya kan gitu. Nah jadi di situ gue mencoba memahami juga hal-hal lain ya, terkait dengan manajemen, lalu finance, lalu human resources, lalu teknik dan lain sebagainya. Gue pelajari itu semua, gue makan itu semua, gitu istilahnya. Sehingga alhamdulillah gue jadi CEO itu di media yang sangat besar pada saat itu, like around 30 something lah, gitu ya. Karena gue berusaha merubah berusaha keluar dari kenyamanan gue. Jangan merasa pada saat itu udah hebat, pada saat itu ada yang tahu acara pesta nggak? Dulu Indosiar. Indosiar. Ada ekstravaganza. Minggu jam 6 sore. Nah, Anak lama. Anak lama. Atau ekstravaganza misalnya gitu kan. Yang bentang-bentang pada saat itu kita udah merasa udah paling breakthrough, kreatif segala macam. Gue happy pada saat enggak gue berusaha belajar yang lain, yang akhirnya pada saat perubahan zaman, pada saat digitalisasi terjadi, early digitalisasi, gue juga udah langsung melihat itu sebagai sesuatu yang mesti gue pelajari dari awal. Nah, pada saat itu kebenaran perusahaannya saya yang bekerja, saya menjadi pimpinan di situ, mengakuisisi sebuah perusahaan media pada saat itu yang sekarang semua tahu lah bagaimana pada saat itu terjadi. Bagaimana kita bisa melakukan transformasi digital di perusahaan itu. Pertama tuh sesuatu yang baru, bikin aplikasi, bikin OTT platform dan lain sebagainya. Dari situlah kita belajar. Gue nggak happy pada saat itu, nggak happy cuman jadi orang media kreatif aja, gitu. Berarti kan Mas Taman basically udah ada ini ya, transformasi dari awalnya melihat, ya kan, perubahan. Tapi juga Mas Tama mencoba mendorong diri Mas Tama untuk keluar dari zona nyaman, belajar sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak diketahui, sehingga menjadi dari cuma melihat jadi sebagai pelaku, gitu kan. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang kan teknologi atau digital tuh berjalan begitu cepat dibanding dulu, gitu kan ya. Dan tentunya kayak tadi Mas Tama bilang gitu, ada harus seperti mindset apa yang harus kita miliki untuk bisa membuat kita yaitu selalu mencoba bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, melakukan sesuatu yang baru gitu kan. Nah, kalau sekarang nih Mas, dengan era digital yang jauh lebih kompleks kalau kita lihat ya, media juga udah lebih terfragmentasi. Ada perubahan nggak sih Mas dari sisi mindset yang harus kita miliki gitu? Udah pasti, karena dulu kalau kita bicara kompetisi aja ya, kita bicara kompetisi aja. Kalau dulu saya di industri pertelevisian, kita bersaing dengan sesama TV. Betul. Iya kan? Kalau namanya sekarang persaingan atau bahkan nanti perang itu asimetri, kompetisi juga asimetri, ya kan? Jadi udah dari segala ini kompetisi begitu kompleks, ya kan? Dan perubahan juga perubahan. Jadi begini, ini penting buat Noise untuk teman-teman Noise paham, ya. Dan berkali-kali di berbagai macam kesempatan saya ngomong, pada saat era digitalisasi dimulai, itu ada disrupsi. Ya, kita sering dengar kata-kata disrupsi. Nah, saya membagi disrupsi ini, Dok. Disrupsi gelombang pertama di Indonesia itu apa?
Disrupsi gelombang pertama di Indonesia itu adalah apa? Food delivery, ride hailing, sama e-commerce. Betul. Itu yang pertama tuh. Udahlah, kalau mau ngomongin 3 itu, lupain sekarang. Ya kan, jangan sok-sokan lu bikin e-commerce. Lu ketelan mentah-mentah dah, ya kan? Atau lu bikin food delivery, forget it. Ya kan? Atau lu mau bikin apa ride hailing, apalagi ya kan gitu. Itu udah masuk ke disrupsi gelombang pertama. Lalu ada ke disrupsi baru. Nah, disrupsi baru ini apa sih? Disrupsi baru itu adalah fintech, healthtech, edutech, apalagi games, entertainment, ya agrotech dan segala. Nah ini masuk ke kelompok gerbong kedua yang belum ada pemenangnya. Ya ingat nih, belum ada pemenangnya. Ya, pemenangnya siapa sekarang? Belum ada kan? Belum ada. Dan banyak pesaingnya juga ya. Pesaingnya banyak, pemenangnya belum ada. Iya. Napasnya harus kuat. Napasnya harus kuat. Ya kan? Kalau ini udah ada pemenangnya, udah ketahuan siapa lagi kira-kira pemenangnya. Cuma 1-2. Iya. Nggak lebih lah, ya kan? Yang lain juga pada bengek nantinya sisanya gitu kan. Kalau masih ada yang nyoba-nyoba gitu, ya paling bengek gitu kan. Bengek habis itu apa? Ya jawab sendiri. Nah, habis itu masuk kita ke gelombang kedua ini, ya. Gelombang kedua tadi apa tadi? Ya, healthtech, edutech, fintech, apa segala macam. Ini belum selesai nih, ini rada serem nih lanjutannya. Bukan rada serem gimana? Kita mesti lebih kencang mikirnya, ya kan? Nah, rentang waktu disrupsi gelombang pertama cukup panjang. Ya, dari tahun berapa tuh? Sebelum tahun 2010 sebenarnya udah mulai tuh. Ya kan? Rentangnya panjang. Ah, di disrupsi gelombang kedua ini, kalau orang Jawa bilang dilalah, ya, ada pandemi COVID-19 yang mengakibatkan apa? Di era disrupsi gelombang kedua itu terakselerasi jauh lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya disrupsi gelombang pertama. Kenapa? Karena semua dipaksa untuk apa? Berdigital ria. Iya. Bahasa gue bener gak sih berdigital ria? Kita mengerti kok. Pokoknya lu ngerti lah, ya kan? Nah, gue nggak usah pakai tata bahasa yang bener kan sih. Digital ria itu apa? Nah, jadi semua dipaksa untuk apa? Masuk ke digital. Semua sekarang nenek-nenek, bapak-bapak semua pakai Zoom udah kayak pakai apaan? Yang sebelumnya bahkan kalian dulu nggak pakai Zoom kan? Iya. Misalnya contohnya ya kan, meeting ya meeting lo ketemu gitu. Nah itu kan baru Zoom, belum yang lain-lain ya. Belum aplikasi A, aplikasi B yang tadinya nggak pernah beli food delivery, sekarang udah pada jago tuh bapak-bapak. Gue mau mesin ini gaya gitu kan. Aku mesin ini udah bisa begitu. Nah artinya apa? Dipaksa untuk masuk ke platform digital karena pandemi. Tetapi apa juga yang terjadi, Dok, at the same time? Pemaksaan tadi. Oleh kondisi, inovasi pun terakselerasi. Iya kan? Kreativitas dan inovasi itu diakselerasi juga. Jadi jauh lebih cepat. Yang tadinya mungkin rentang waktunya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, I don't know. Ya. Jadi cuman berapa? Cuman 2 tahun. 2 tahun, betul. Ini hitungan saya. Ini saya nggak baca buku dari mana-mana, Dok. Gue mikir sendiri, Dok. Trust me deh. Ya, kalau soal gini-gini. Nah, rentang waktu 2 tahun disrupsi ini terjadi. Terus mungkin ini kan udah ngeliatin gue. Apa tuh Mas buktinya? Buktinya, ya kan? Contoh fintech. Iya. Ya. Tiba-tiba ada apa namanya? Web 3.0. Yang lebih kompleks lagi. Yang tadi lu bilang kompleksitasnya Web 3.0. Ya kan? Apa namanya? Ada DeFi. Decentralized finance misalnya. Itu baru finance ke decentralized. Nanti semua ke decentralized. Iya. Ada DeFi, ada ADE, ada apa lagi dan seterusnya. Itu lebih kompleks lagi. Betul. Kompetisi, regulasi dan lain sebagainya makin bingung. Iya. Yang kemarin aja disrupsi gelombang pertama aja, pemerintahnya masih bingung meregulasi bagaimana. Masuk disrupsi gelombang, ini mau gimana lagi? Lalu masuk lagi nih. Yang tadi pecahan daripada si disrupsi gelombang kedua tadi. Yang tadi yang Web 3.0 Web 3.0 itu. Betul. Kompleksitasnya menambah kusut. Menambah kusut segala sesuatu walaupun opportunity juga kita nggak bisa besar juga. Tetapi tadi saya sebutkan apa tadi yang saya masukkan dalam gerbong disrupsi gelombang kedua, entertainment. Iya. Noise masuk situ tuh. Iya. Kalian masuk dalam kalangan atau golongan
entertainment tadi. Nah, bagaimana nih kalian bisa win this? Ya. Karena ini akan punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Nah, kenapa lagi nih? Kan ada size ekonominya nih di disrupsi gelombang pertama. Kita sering dengar juga ada size ekonominya di disrupsi gelombang kedua ini, ada size-nya. Bahkan diprediksi Indonesia akan mencapai 300 billion US dollar di tahun 2030 ekonomi digital. Ekonominya, ya. Kalau menurut saya itu salah angkanya. Kekecilan ya, Mas? Kekecilan. Kenapa? Ini kita pakai logika geblek-geblekan aja ya. Kenapa? Karena dengan adanya kompleksitas ini akan ada ekonomi baru di atas ekonomi digital. The new economy yang tercipta lagi. Ada web tadi kan disrupsi gelombang pertama, disrupsi gelombang kedua, terus habis itu masuk ke blockchain, web 3.0 dan kawan-kawan segala macam. Itu akan menciptakan ekonomi baru. Menurut saya di atas ekonomi on top of ekonomi digital. Yang mungkin sebelumnya tidak terdeteksi ya. Sebelumnya tidak terdeteksi dong. Nah, itu dengan adanya di new economy itu ada yang pendorongnya itu nanti kira-kira quantum computing, lalu biotech dan lain sebagainya tuh. Ya kan, renewable energy dan lain sebagainya tuh. Kalau di Indonesia biasanya energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan gitu. Nah, itu akan create lagi another ekonomi. Tetapi itu semua didorong oleh digital juga. Jadi saya menyebut istilahnya digital economy, kebagi dua disrupsi, lalu ada new economy yang bukan digital economy tadi. On top of that. Jadi ini menjadi menarik sekali. Bahkan noise ini, nah ini keren nih. Noise ini bisa menjadi opportunity menciptakan new economy, bukan hanya rebutan di yang 300 billion US dollar digital economy tadi, tapi bisa juga melihat kesempatan di new economy tadi. Gitu. Ini teori baru lah gitu, teori gua lah gitu. Gua nggak baca bukunya orang, nggak baca jurnalnya orang. Ini apa yang gua lihat lah gitu. Setuju, Mas. Dan kita ngerasa juga Noise kan memang fokus kepada creator ekonomi, ya kan? Dan kita berharap juga Indonesia itu kan banyak orang kreatif juga, dan kita menciptakan sebuah platform di mana kreativitas itu jadi punya panggung. Ya, sekarang kita di audio dan kita lihat aja nanti transformasi gimana ke depannya. Nah, tapi kalau kita ngomong Indonesia juga nih, Mas, secara umum digital ekonomi kan gede. Tadi Mas Tama bilang di 2030 itu ada 4.000 something triliun lah. Ya. 4.500 triliun rupiah atau sekitar 300 billion US dollar. Betul. Dengan potensi sebesar itu, ya kan Mas, apa sih yang Indonesia ini sebagai suatu negara tuh harus lakukan lebih banyak, gitu kan? Secara makro lah ya. Dan juga pertanyaan mungkin, Indonesia sebagai yang mana? Pemerintah atau mungkin, sebagai kayak kalian ini? Mungkin bisa dari dua aspek itu, ya kan? Terutama juga untuk kita juga sebagai anak muda bangsa Indonesia yang kita juga ingin lakukan lebih untuk bisa kurang lebih ya melihat kalau emang ada potensi sebesar itu, ya kita juga bisa membantu bagaimana itu bisa terrealisasi. Jadi kita bicara soal 300 billion dulu lah tadi ya, atau 4.500 triliun yang akan menjadi opportunity digital economy di tahun 2030 tadi. Yang menjadi tantangannya gini, si 4.500 triliun itu belum tentu jatahnya orang Indonesia atau bangsa kita. Iya kan? Saya sering ngomong sama Rado, 4.500 triliun, orang emang-emeng. Ntar dulu, yang menangin si 4.500 triliun belum tentu orang Indonesia. Duitnya kemana gitu? Pas dengar 4.500 triliun, emang kita doang yang ngiler bangsa kita. Iya kan? Negara lain juga ngiler, perusahaan-perusahaan giant tech dunia juga ngiler dong, pengen dong gitu ya. Diserbu juga Indonesia gitu. Jadi itu yang kita mesti aware. Either pemerintah ataupun para pelaku kayak kita harus aware bahwa lu jangan salah, lu semakin negara lu seksi kan
semakin banyak yang mau. Ya kita di SMA aja lah, Dok. Ada cewek cantik di kelas lo kan semakin banyak yang mau, ya kan gitu. Mungkin ini kan dulu kembang di SMA-nya kita kan banyak yang mau, gitu ya kan ini. Ya, jadi apa namanya? Itu yang mesti kita perhitungkan. Semakin lu cantik, ya kan? Ya semakin banyak yang mau. Nah artinya, dan itu sudah saya pribadi udah ngukur, ya. Contoh digital adex deh, ya kan? Kalian ini kan makan sekarang kan dari digital adex dulu sementara ini kan. Nah, digital adex apa nih? Mungkin yang pelangga-pelongo di bawah ini ya kan, digital adex artinya digital advertising expenditure atau belanja iklan digital. Itu aja didominasi oleh siapa? Ya kan? 85% bukan perusahaan Indonesia. Ini baru bicara digital adex loh. Iya kan? Baru digital adex 85% udah bukan jatahnya bangsa kita. Bangsa kita 15% rebutan tuh semua media tuh. Wow, keroyokan, berantem segala macam, bikin clickbait, bikin berita hoax segala macam, bikin yang aneh-aneh, ajaib-ajaib itu rebutan tuh 15. Sebentar yang ini nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Ongkang-ongkang kaki aja gitu ya. Dapat tuh 85%. Siapa nih orang marketing atau sales ini? Kan kalian susah nyari duitnya nggak? Nah, jadi itu baru bicara digital adex. Belum opportunity lain. Ini harus menjadi alert gitu loh. Siapapun bahwa gitu kalau kata Marvin Gaye, what's going on nih, ya kan? Tahu nggak lagu What's Going? Nggak tahu lagi ketawa loh. Ya, what's going on? Nah, jadi itu yang kita mesti aware, either dari sisi pemerintah maupun dari sisi pelaku kayak kalian, bahwa ini yang mesti kita siap dan kita mesti cerdik dalam menghadapi hal ini. Jadi emang kita harus juga menyiapkan diri lah ya untuk bisa menggarap potensi pasar kita juga. Iya. Betul. Oke Mas, ini saya coba agak switching dikit ke konten. Karena kan Noise juga banyak banget konten-konten yang atau IP yang kita build, dan Mas Tama tentunya juga dalam karirnya juga telah membuat berbagai macam IP atau program yang kita semua tuh kenal gitu kan. Nah, yang kita pengen tahu nih Mas, lebih kayak thinking prosesnya ketika Mas Tama tuh mencoba membuat sebuah program dan mencoba kayak melakukan pertimbangan ini bakalan works nggak ya, bakalan successful nggak ya programnya. Itu apa sih Mas proses pertimbangannya atau proses pemikirannya untuk bisa menebak ini bakal disukai masyarakat? Iya, pertama kita harus terlatih ya dalam melihat opportunity kita, atau melihat suatu ide gitu, kita bisa mesti bagaimana ya kita ya gitu ya. Atau membuat bagaimana ya terhadap sebuah pemikiran ini. Kedua ya kita nggak bisa ikutin mainstream. Kan simple. Nih saya ambil contoh. Contoh sederhana nih buat siapa? Produser di sini atau kreatif di sini. Ada yang tahu nggak? Ada produser nggak di sini atau kreatif? Nah, kreatif. Saya mau tanya siapa kreatif sini? Gue mau tanya, lu pada takut-takut semua gitu. Tuh tangannya takut. Gini-gini dok. Gini-gini. Oh, tuh di luar tuh. Jangan di pintu, berat jodoh lo. Bener kata orang tua gitu dulu zaman dulu. Nah, warna menurut lu warna yang paling sederhana warna apa? Putih, ya kan? Gitu. Bener, warna putih warna paling simpel ya, paling sederhana ya. Gitu. Warna yang paling ngejreng warna apa? Kenapa? Warna yang paling ngejreng. Menurut Niken. Kuning, ya kan? Oke. Kita dong Noise. Iya, sekarang saya tanya sama Niken. Niken yang ngomong. Lu kreatif tapi mesem. Nalen. Saya tanya sama siapa namanya? Nalen. Kalau di seluruh ruangan ini yang katanya menurut Niken warna kuning yang paling ngejreng, berarti kan paling ngejreng itu ngerti artinya ngejreng ya. Kalau semua kita dalam ruangan yang pakai baju kuning terus lu pakai baju putih, siapa yang paling outstanding? Itu salah satu teori gua. Jadi sederhana atau simple belum tentu dia nggak outstanding. Ngerti nggak?
Jadi kadang-kadang kita mikir jangan terlalu sulit-sulit juga. Kadang-kadang kita ribet mikir sesuatu tuh ya. Wah, kayaknya mesti rocket scientist gitu ya. Enggak juga kadang-kadang. Jadi tolong teman-teman kreatif denger nih bahwa kadang-kadang kita mesti melakukan sesuatu yang berbeda. Bahkan kadang-kadang ide-ide sederhana bisa menjadi outstanding kalau lu berada di tengah-tengah kuning tadi. Ini saya ngomongin politik ya. Udah pasti. Nah itu juga penting. Sebenarnya dalam beberapa hal termasuk politik. Kalau lu sama dengan yang lain ya lu dilute istilahnya gitu. Jadi proses itu juga harus kita tanamkan ke tim kita. Ya bahwa selama lu menjadi follower atau melakukan sesuatu yang orang lain lakukan ya lupain. Lupain aja gitu. Nah, tetapi permasalahan untuk menjadi putih di tengah kuning-kuning itu biasanya dengan contoh tadi nyalinya nggak ada orang-orang. Main aman ya Mas? Mau main aman atau kebawa tren. Wah trennya begini gitu ya. Tapi memang mungkin untuk zaman sekarang di mana konten itu digital, satu keuntungannya setidaknya produser atau creative people itu punya data ya Mas ya. Nah, untuk dijadiin basis. Jadi basis berpikir, nah disitulah dijadikan kreativitasnya jadi lebih mudah kan. Benar. Ada basis. Kalau dulu kan, misal pada saat semua orang main sinetron, ingat gak Dok? Atau teman-teman mungkin ada yang ingat di sini. Saya bikin acara dunia lain. Oh iya iya. Iya kan? Kalau kita punya data kan sebenarnya kita tahu, oh orang Indonesia ternyata demen banget lihat setan gitu kan gitu. Tapi ada saat itu kan, kalau nggak salah orang Indonesia demen banget nih gini-gini segala macam, kita bikin dunia lain. Lu percaya nggak? Nih kok kasih tahu sama kalian ya. Acara dulu dunia lain, kalau itu tayang, rating atau share-nya lebih tinggi daripada final Piala Dunia. Seriusan? Wow. Lu percaya nggak? Jadi dunia lain dulu, share-nya ya, itu lebih dari 50% atau 60%. Kalau disamain sama hari ini, kira-kira itu final Piala Dunia. Ya, bayangin. Dan itu ada acara reguler. Pada saat semua orang pada main sinetron. Tetapi kan ternyata kan kalian ada juga Indigo ya di sini. Nah, apa namanya acara Indigo? Acara Indigo maksudnya? Bukan ada Indigo. Takut yang denger apa maksudnya? Oh ada Indigonya nggak tahu ada. Artinya kan semuanya sebenarnya itu kan ada base-nya, ada datanya. Ya, kalau dulu kan nunggu rating kan seminggu sekali, Dok. Yes. Ya kan, acara ini bagus apa nggak, mesti nunggu hari Rebo gitu kita lihat. Kalau sekarang kan semua bisa real time, ya kan. Orang suka likes-nya berapa sih segala macam. Nah, jadi itu yang memudahkan proses kreatif kalian bisa lebih cepat dibandingkan seorang Wisnu Tama zaman dulu. Yang butuh seminggu sekali nungguin rating keluar untuk bisa tahu data tersebut. Gitu. Dulu akhirnya saya juga pernah karena daripada nungguin rating lama, ya kan Facebook udah ada ya. Jadi kalau kita bikin acara, gue nanya di Facebook. Mas sama posting itu di Facebook? Posting, menurut lo apa? Nanti orang komen, terus dicatat itu satu-satu sama tim kreatif gue. Ini Mas, komennya ini, terus dirangkum, diketik lagi, kayak manual. Tapi gue ngelakuin itu. Makan Facebook pada saat lagi live tuh acara, daripada mesti nunggu minggu depan, kita coba tanya langsung di platform sosial media untuk menanyakan feedbacknya dari audience. Bahkan kita bisa nanya, menurut lo siapa besok bintang tamunya? Oh akhirnya gue jadi format tuh. Akhirnya jadi acara yuk sahur yuk, nggak salah ya waktu dulu ya. Apa? Oh jadi menggunakan Facebook sebagai interaksi dan ini audiens. Jadi walaupun data digital belum ada, saya menggunakan cara lain. Tapi cara berpikir seperti itu kan juga suatu yang belum ada. Betul. Ya kan kayak contoh Hotdesk itu kan pada saat saya cetuskan ide Hotdesk, orang apa sih Wisnu Tama bikin bingung gitu ke orang karyawan di situ kan pada saat itu kan bingung-bingung juga. Gue ngantor nggak pernah punya meja nih, bagaimana ceritanya gitu kan. Tapi itu kan tahun 2012, was 10 years ago. Sekarang sangat common. Gitu loh. Jadi kreativitas kan nggak harus program TV, cara kita berpikir, cara kita approach karyawan. Tetapi balik lagi, saya bisa mikir seperti itu karena saya pernah jadi karyawan, pernah jadi duduk di sebuah meja karyawan. Keuntungannya saya melalui proses dari bawah tadi, Dok. Saya pernah jadi karyawan yang duduk, saya ingat banget,
kiri saya namanya Victor, sebelah kanan saya namanya Pak Ian. Ya kan? Saya ingat tuh bertahun-tahun saya duduk di kiri saya Victor, sebelah kanan saya Pak Ian. Yang tiap hari kita bahas itu mulu, kagak ada maju-majunya ya kan. Entah dia berantem sama si istri lah si Victor, entah si Pak Ian dengan problem. Pak Ian lebih senior ya kan, problemnya juga ada. Aduh, akhirnya gua tahu problem dunia itu ada problem gua, Victor sama Pak Ian. Iya kan? Iya nggak sih? Mas Victor sama Pak Ian sekarang? Nah, Victor sekarang jadi bosnya Fremantle. Oh. Ya, bosnya Fremantle kalau nggak salah dia CEO-nya Indonesia atau apa, something like that lah. Good friend of mine, gitu ya. Dan saya ingat si Victor itu selalu bawa ke kantor, selalu bawa tas, ya kan. Yang ya isinya tuh nggak pernah dikeluarin. Jadi pokoknya dia bawa tas aja yang penting, gitu ya. Sampai dia resign pun isinya sama. Nah jadi sampai tahu kayak begitu ya. Karena kita cuman berteman ya bertiga itu, ngobrolnya problemnya sih itu, ya kan. Kemudian istrinya Victor pramugari, gitu. Kita sering cerita, gitu segala macam. Sampai kita tahu nih background si kiri kanan gue. Tapi akhirnya knowledge kita begitu-begitu aja. Nah ide hot desk itu tadi di awal. Yang tahun 2011 kita buat sistemnya, belum ada sistem, jadi kita bikin sistem sendiri, program sendiri, bagaimana menciptakan sistem hot desk tadi. Kalau sekarang mungkin ada sistem tinggal beli, zaman dulu belum ada. Karena saya pernah melalui proses tersebut. Gue bilang nih nggak bener nih kalau kita begini kita jadi cupek apa namanya, nggak punya wawasan. Kalau misalnya katakanlah sebagai anak muda atau sebagai karyawan baru, besok sebelah kiri saya Rado. Sebelah kanan saya Niken, ya. Besok sebelah kiri saya Firza, sebelah kanan saya Andi. Artinya apa? Kita punya wawasan juga semakin luas. Dengan juga tantangan yang beda-beda. Oh Niken bagian ini, Rado bagian ini. Jadi kita juga nggak jadi apa ya, sempit cara berpikir kita. Tetapi ide tersebut apa? Karena saya melalui proses tersebut. Bukannya karena lihat kantor orang lain begini atau begitu. Karena saya melalui proses leadership yang saya jalani dari waktu ke waktu. Gitu. Nah itu saya diuntungkan dengan hal tersebut. Kurang lebih begitu. Tuh, jadi teman-teman Noise jangan lupa lihat kanan kirinya. Mungkin suatu hari jadi Victor. Pak Iya. Satu lagi sebelahnya jadi menteri. Jangan salah, 10 tahun lagi dunia bisa nggak kepikiran kayak apa. Oke, ini kita one last part untuk nge-wrap up discussion kita nih, Mas Tama. Gini doang. Mas Tama, ya. Mas Tama udah pernah jadi CEO salah satu media terbesar di Indonesia. Udah pernah... Bukan salah satu sih sebenarnya. Paling besar. Iya kan ada beberapa kali. Iya betul ya benar. Beberapa. Mas Tama juga udah pernah jadi menteri. Mas Tama pernah jadi menteri ya gue. Gue sampai lupa. Ya, Mas Tama juga pernah menjadi the leader buat suatu event yang sangat membanggakan Indonesia, Asian Games, ya kan. Sebentar lagi G20. Nah, what's next, Mas? Ya tadi waktu saya ke G20 bulan November, tanggal 15 November G20. Nah, kalau what next sih, saya nggak terlalu pernah mau what next ya. Saya percaya pada saat kita punya sebuah kesempatan, apapun itu, pada saat Asian Games misalnya, atau pada saat jadi ini, jadi itu, ya do your best aja. The best that you can do, yang possible, and then what next-nya akan datang sendiri. Jadi memang nggak pernah terlalu gini. Saya kerja keras gitu ya. Saya apapun, saya kelihatan, wah kalau buat sesuatu, kalau kalian masuk dalam tim saya pasti bisa stres, karena saya sangat detail, sangat apa segala macam. Tapi saya nggak punya ambisi apa-apa. Nggak pengen jadi, maksudnya jadi apa gitu, nggak pernah. Cita-cita jadi menteri juga nggak ada tuh. Ya, boro-boro tuh. Sama sekali enggak gitu ya. Jadi memang pada saat Tuhan memberikan saya kesempatan melakukan A, ya saya lakukan sebaik mungkin, sekeras mungkin, ya, dan sesempurna mungkin, walaupun kesempurnaan itu nggak ada. Tapi berusaha sempurna sesuatu yang harus, kan bolak-balik saya sering ngomong juga di berbagai macam kesempatan. Itu aja. Terus sampai what next-nya akan keluar sendiri, akan datang sendiri. Gitu, ya kan? Jadi memang saya sih
asik-asik aja lah gitu ya, nggak pernah terlalu what next gitu ya. Udah kayak nonton sinetron ya. Wah, berikutnya bagaimana nih? Enggak gitu. Jadi fokus pada deliver something at the best level ya Mas. Iya. Ketika itu ya orang juga akan ya mungkin kita dipertemukan dengan kesempatan lain ya yang lebih Iya, menarik. insya Allah. Ini ada titipan rapid questions untuk Rapid? Mas Tama. Ya, jadi jawabnya harus cepat Mas. Rapid. Nggak usah dipikir lama-lama. Lebih suka makan nasi Padang pakai tangan atau pakai sendok? Pakai tangan lagi lah. Pertanyaan gila. Makan pakai sendok, nasi Padang bagaimana ya? Kepleset. Ada yang mau disampaikan Mas untuk golongan yang pakai sendok? Emang ada? Lo katro banget. Rasanya itu berkurang 30%. Karena kuman-kuman itu. Oke. Tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Rada diaduk. Jadi aduknya bagian atasnya aja gitu ya Mas ya? Bukan, karena ada sambal. Oh iya. Masalahnya ada sambal. Kalau nggak rada diaduk, dia pedesnya cuma di ujung doang. Kepedesan. Iya. Logis dong gue ya. Benar-benar. Film atau series? Film. Karena series suka nggak punya waktu. Jadi Mas Tama tuh kalau nonton misalkan OTT gitu yang cepat aja selesai gitu ya? Iya, karena takutnya kan kalau terlalu panjang, apalagi kalau kita ketagihan ya kayak 24 tuh. Iya. Udah, dari pagi sampai malam nonton, nggak kelar-kelar gitu kan. Hampir lupa makan kadang-kadang. Sampai kadang-kadang lupa makan. Dimarahin istri lagi, duh apaan sih ini tadi? Podcast atau audio series? Podcast. Podcast. Sama problemnya sama film tadi. Iya, sama ya. Waktu. Benar-benar. Tim kopi hitam atau kopi susu? Susu. Oh, oke. Lu apa lo? Saya nggak minum kopi. Ada GERD soalnya. Dia jawabannya nggak minum kopi. Saya minumnya hot chocolate. Kalau saya ke Cemen lu. Sio cemen. soalnya perutnya nggak kuat Mas. Ada GERD Mas. Saya coklat susu. Aduh. Nah ini sebagai pecinta kamera digital atau analog? Digital. Oke. Nyucinya mahal kalau dia analog. Terus jadinya lama ya kan, nggak sabar gua. Iya. Nah terakhir nih, aplikasi audio kuning atau aplikasi audio hijau? Yang hijau banyak loh, nggak cuma. Iya. Jelas ya, ini bukan politik ya warnanya. Takutnya dikaitkan dengan politik. Enggak. Ini aplikasi. Aplikasi. Iya, Ya, aplikasi saya audio. ulangi ya, aplikasi kuning pasti. Yes, aplikasi audio. Ini logonya di belakang gue. Iya. Gue punya program lo, gila gila. Noise original. Oh, Noise Original Arjuna yang Aruna. episode berikutnya nggak tahu kapan. Karena waktu. Oke, Mas Tama, thank you banget Alright. for your time. I think it has been a fun session. Kita belajar banyak dari Mas Tama. Semoga nanti Mas Tama bisa datang lagi dan semoga sukses buat persiapan G20-nya. Amin, tahun ya depan, rabbal Mas. alamin. Tepuk tangan guys buat Mas Tama. Thank you Mas. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya sedikit buat kemajuan Noise. Terima kasih. Amin.